saya lebih prepare, lebih menyarankannya untuk kayak bukan ChatGPT tapi pakainya Jenny AI. Nah, itu bisa menambahkan citasi atau mencari kutipan yang relevan dengan penelitian kita. Nah, namun teman-teman agar lebih akurat lagi mencari referensinya itu pada Google Scholar ataupun di Scopus ataupun di ResearchGate. Nah, oleh karena itu kan seperti yang saya tadi katakan, kita itu wajib untuk membaca ulang dari hasil pembuatan naskah kita. Kemudian kita cari lagi nih sumber yang apa ya istilahnya, yang samanya gitu di referensi yang mana. Dan itu saya lebih sarankan, saya lebih sering menggunakannya itu di Google Scholar. Mungkin itu jawaban dari saya soal itu. Oke, Kak Elia, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kak Elia. Bagaimana Kak Olive? Cukup ya untuk jawabannya. Cukup, Eh, Kak Alvin. Terima kasih ya. Lanjut, masih di sisa dua nih. Kayaknya enaknya selang-seling nih. Tinggal cowok, cowok nih. Ada Kak Rio nih, Kak Rio. Kayaknya Kak Rio mau bertanya nih. Soalnya Raisen. Boleh dong Kak Rio pertanyaannya? Mohon maaf Kak Rio, suaranya tidak kurang jelas ya. Ya. Boleh diulang pertanyaannya? Baik, GPT Suaranya belum terdengar ya? Boleh dong Kak Rio untuk pertanyaannya diulang soalnya suaranya kurang jelas. Oke, baik. Mungkin Mas Rio-nya ada sedikit gangguan ya. Mari kita lempar ke siapa ya? Oh, ada Gina, Gina Puspita. Boleh dong Kak Gina untuk pertanyaannya. Izin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Perkenalkan sebelumnya saya Gina Puspita, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan. Izin bertanya Kak Elia, adakah AI selain ChatGPT yang mendukung untuk melakukan pembuatan artikel ilmiah? Mungkin cukup. Nah, terima kasih. Oke, dari Kak Gina ya. Tadi pertanyaannya adalah AI selain ChatGPT yang mendukung untuk melakukan pembuatan artikel ilmiah. Itu kira-kira apa tuh Kak Elia? Boleh dijawab langsung Kak Elia? Untuk AI selain ChatGPT ya yang mendukung untuk melakukan pembuatan artikel, tentunya ada beberapa AI selain ChatGPT yang dapat mendukung pembuatan artikel ilmiah. Misalnya dalam pembuatan latar belakang itu bisa connected paper itu bisa. Selanjutnya bisa digunakan juga Grammarly untuk memperbaiki tata bahasa ataupun ejaan ataupun penulisan akademik, dan juga ada juga Philbot yang berfungsi untuk parafrase, terus eh, untuk membantu menghindari plagiarisme dengan mengubah struktur kalimat. Selanjutnya ada bisa juga dengan menggunakan Mendeley atau Zotero ya untuk menciptakan daftar pustaka otomatis.
Bisa juga dengan berbagai format penulisan yang berbeda seperti API atau MLA atau Chicago. Ternyata bukan ChatGPT saja ya, ternyata masih banyak AI yang bisa kita gunakan untuk membuat artikel ilmiah. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, bagaimana Kak Gina? Apakah jawabannya sudah cukup dari Kak Elia? Cukup, terima kasih. Oke, teman-teman, kita langsung beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, ini ada Mas Rio yang tadi tidak bisa on cam, off cam ya, karena mungkin suaranya kurang jelas. Kak Upit, Kak Elia, izin bertanya, apakah artikel yang kita buat dari ChatGPT akan selalu aman dalam plagiasme? Bagaimana cara kita memastikannya? Begitu, Kak Elia. Boleh dong, Kak Elia, langsung dijawab. Jika pertanyaannya akan selalu aman, itu tuh belum bisa saya pastikan ya, Mas Rio. Karena AI seperti ChatGPT itu akan menghasilkan teks dengan memproses data dari beberapa sumber informasi. Nah, tapi tidak secara langsung menyalin teksnya, namun berupa konten yang sudah mereka struktur gitu. Namun, hal ini berisiko terkait plagiarisme jika ide-ide naskah kita itu sangat mirip dengan penulis lain. Nah, agar kita tidak, apalagi kita tidak memeriksa naskah hasil AI-nya. Karena itu tadi saya jelaskan kan kalau misal kita sudah membuat apa namanya, naskah itu kita pastikan juga review ulang atau baca ulang. Terusnya cara memastikan agar aman dari plagiarisme itu bisa kita gunakan alat deteksi plagiat. Setelah naskah itu selesai dibuat, bisa nih digunakan seperti Turnitin atau Grammarly juga bisa untuk memeriksa kemiripan naskah kita. Terus, alangkah baiknya lagi, kita jangan langsung menggunakan hasil dari ChatGPT tersebut. Kita itu wajib untuk membaca ulang naskahnya, lakukan parafrase juga, revisi juga, tidak menyalin mentah. Terus, yang ketiga, kita tambahkan juga nih, pastikan kita itu mencari sumber-sumber aslinya yang mirip dengan hasil penelitian itu. Nah, tambahkan referensi juga bisa bisa kita tambahkan di Google Scholar ya yang valid. Terus di akhir itu kita wajib untuk meninjau kembali hasil dari AI ya, hasil dari ChatGPT itu apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, jadi intinya AI itu hanya alat bantu. Gunakan hasilnya itu sebagai paduan, bukan produk akhir kita. Mungkin itu serius, Mas Alvin. Oke, bagaimana Kak Rio? Apakah jawabannya sangat memuaskan? Oke, mungkin sudah cukup puas ya untuk Kak Rio. Mengingat waktu yang terbatas, kita cukupkan untuk sesi pertanyaan, teman-teman. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat di kemudian hari bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta atas antusiasnya dalam mengikuti webinar pada hari ini. Sebelum kita akhiri, dipersilahkan kepada Kak Elia untuk memberikan closing statement-nya. Boleh dong Kak Elia? Yang saya hormati, webinar kita hari ini telah membahas bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan, khususnya AI seperti ChatGPT untuk meningkatkan efisiensi dalam penulisan artikel ilmiah kita. Terdapat, namun penting bagi kita juga untuk tetap menjaga etika penggunaan AI atau kita melakukan kontrol penuh atas hasil yang telah kita peroleh. Sebagai penutup, izinkan saya memaparkan beberapa poin-poin pentingnya ya. Yang pertama itu
AI itu hanya alat bantu yang dapat mempercepat proses kita. Tapi tanggung jawabnya itu tetap berada pada tangan kita sendiri sebagai penulis. Terus yang kedua, kreativitas dan pemahaman mendalam akan topik tetap menjadi kunci dalam menghasilkan karya yang kualitas. Yang ketiga, jangan ragu untuk bereksperimen dan dengan teknologi yang baru, karena ini pasti adalah bagian dari perjalanan kita ya sebagai akademisi ataupun sebagai peneliti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya rekan-rekan semuanya dalam webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Riviera Publishing yang telah mengizinkan saya untuk sharing materi ya. Semoga materi yang disampaikan tadi itu dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya di dunia publikasi. Nah, jika ada pertanyaan ya teman-teman yang mungkin tadi belum sempat dijawab, saya akan dengan senang hati bisa menjawabnya di lain waktu ya. Sampai jumpa untuk kesempatan webinar-webinar selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Elia atas closing statement-nya. Bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah sama-sama kita simak tentang publikasi XAI buat artikel ilmiah berkualitas beres dalam 1 jam. Bisa kita tarik pembuatan artikel ilmiah berkualitas dengan bantuan AI, penulis dapat menyelesaikan artikel dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam 1 jam melalui proses otomatis pengumpulan data, analisis, dan penulisan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan kualitas tulisan dengan meminimalkan kesalahan tata bahasa, memperbaiki alur penulisan, serta memastikan artikel lebih terstruktur dan mudah dipahami. Meskipun AI dapat membantu dalam menyusun dan menyuting artikel hasil, akhirnya tetap memerlukan pengawasan dan penyesuaian dari penulis untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitas ilmiah. Oleh karena itu, meskipun AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, keterlibatan manusia tetap penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan terjamin keadaannya. Oke, sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat karena itu sebagai syarat mendapatkan free sertifikat. Dan bagi teman-teman yang ingin membutuhkan publikasi jurnal ilmiah atau pendampingan konsultasi terkait jurnal ilmiah, teman-teman bisa menghubungi kontak admin Riviera Publishing yang serta Dini ada di sini. Juga sudah lengkap semua media sosial kami yang pastinya sudah sangat terpercaya dan selalu aktif menyajikan informasi-informasi valid mengenai publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu jika ada yang ingin bertanya atau konsultasi, silahkan langsung saja kontak akun-akun kami di sini. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih off cam, mohon untuk on cam ya teman-teman. Ya. Oke, boleh admin untuk dokumentasinya kita bakal sesi foto ya. Sudah. Oke, terima kasih admin atas dokumentasinya. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Terima kasih kepada para peserta atas Alhamdulillah. kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.